Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak dari Pertamina, Bapak Jaro. Pertama-tama Bapak Kapolres yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mediasi antara Pertamina dengan pihak PP6 kuasa waris penuh itu Pak Jarwo. Kami atas nama pemerintah Lurah mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres yang telah memfasilitasi mediasi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada solusi yang terbaik dalam rangka penegakan hukum Pak. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini membawa dampak yang positif Pak ya. Artinya kita juga punya bukti-bukti yang otentik ya. Ada UC Pak ya. Jadi nanti kalau mau jadi cross check dari Pertamina juga saya siapa saya bukakan. Mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik untuk kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku C-nya punya siapa mungkin bisa disebutkan dong? Di bawah Pak, ada di bukan bawah. Disebutkan atas nama siapa? Kemudian itu benar mucinya. Terima kasih Bapak Kapolres nyambung dari Pak Lurah. Nama saya bagian pelaksanaan pertanahan. Kalau masuk di Lurah itu saya dari tahun 92, 93 tahun umum, terus masuk ke tahun pemerintahan Sekdes, dan sekarang setelah adanya perubahan status kelurahan itu pelaksana bagian pertanahan. Tadi bahwa untuk bukti-bukti di kelurahan itu adalah buku C desa. Setelah saya lihat, saya teliti, saya telaah, tetap di situ yang ada datanya adalah pemimpin Bisaki. Itu saja Pak tambahan untuk membantu Pak Lurah. Terima kasih. Boleh silakan. Mengenai pendapat Pak Jarwo sudah hargai, namun sekali lagi kan kenyataan yang berbeda menjadi status quo Pak. Ya. Karena tentu yang menentukan status quo bukan orang seorang, negara yang diatur oleh hukum, ada lembaga yang diberikan kewenangan negara, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menentukan status quo. Saya dari itu Pak Jarwo. Terus kedua mengenai diri-diri hemat saya tanah Pertamina telah tersertifikat Pak. Iya. Jadi tapi setidaknya terima kasih atas infonya. Terus yang ketiga, tanah ini sudah tercatat sebagai aset negara karena bagaimanapun juga Menteri Keuangan dalam hal ini serta Menteri Negara BUMN selalu pemegang saham tentu akan sangat ketat untuk memperhatikan aset-asetnya. Jika pun asetnya keluar itu akan jadi pertanyaan. Jadi mohon dipahami juga posisi kami tentu tidak serta-merta bisa Mic-nya Pak. Memberikan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Saya kira itu. Boleh saya tanggapi Anjir? Silakan. Ya sangat-sangat paham betul itu. Seperti tadi yang di depan saya sampaikan bahwa jenengan ini kan sama-sama pegawai menjalankan ya, sama lah ya. Jadi nggak punya otoritas untuk bukan eksekutor ya. Kami sangat tahu lah Pak, kita ini orang-orang hukum sama tahu. Jadi ada klausur tertentu bahwa aset BUMN itu nggak bisa dieksekusi ya gitu. Ada kan juga kan gitu kan. Kalau gitu kita masuk BUMN jarah semua. Nggak perlu kita ada hukum. Kalau memang hukum nggak ditegakkan, masuk aset BUMN sudah nggak bisa dieksekusi, itu ada klausur. Tapi tolong pasalnya jangan dipelintir karena ada kelanjutannya gitu ya. Itu pun ya delik yang dipakai oleh Ketua Pengadilan Serang. Dan itu pun saya ngomong. Akhirnya dia melayangkan surat terbaru ini. Kalau jenengan nanti butuh data bukti akan saya berikan. Tapi sebetulnya Pertamina sudah pernah kasih bukti komplit ya. Ini surat 2012 ini bulan 6 ini yang mengatakan bahwa Ketua PN itu satu objek perkara ini mempunyai dua kekuatan hukum tetap. Saya minta fatwa dari Ketua Ketua Muda Perdata Mahkamah RI, dia nggak menjawab karena tahun 2010
Ketua Muda Perdata Mahkamah RI sudah memberikan surat, tapi tidak dilaksanakan, gitu ya. Jadi ya nggak tahu ini akhirnya gimana ya. Ya monggo kita sama-sama cari jalan supaya ini bisa ketemu kan gitu kan. Saya pikir sudah cukup Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Dari hasil pertemuan ini saya mengambil kesimpulan dari pihak penggugat masing-masing mempunyai fakta hukum dan pihak yang tergugat juga masing-masing mempunyai fakta hukum. Yang kedua, bahwa permasalahan ini akan diselesaikan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di kita. Ya. Yang ketiga, bahwa permasalahan ini tetap berjalan dan masalah yang di lokasi masing-masing masih berjalan Pak, masih berjalan kegiatan kan gitu kan Pak? Maksudnya gimana? Kegiatan gimana? Yang di sana kan? Oh, yang disegel maksudnya Pak? Ya. Maksudnya disegel itu maksudnya berjalan bagaimana? Mungkin bisa lebih jelas Pak. Ya, jadi kan masih ada kegiatan Pak yang di sana Pak. Jadi kegiatan tidak dihentikan gitu maksud saya Pak. Kalau itu tidak dihentikan, berarti kita mengiyakan bahwa Pertamina yang benar. Ya. Makanya silakan ini kan gitu ini. Ya. Bahwa status quo yang Bapak bilang tidak berarti bahwa versi Bapak yang paling benar. Oh iya, dari awal kita diskusikan itu kan. Itu adalah sesuatu yang biar jangan padanya. Itu karena itu akan kemana-mana Pak. Karena itu tidak akan hari, tidak akan selalu kami lipat ke Koplang Jakarta. Jadi kalau Bapak seorang, saya tahu Bapak seorang. Sebentar, saya bicara dulu. Enggak, sampean memancing. Saya enggak suka sampean menceritakan latar belakang saya. Ini saya kuasa ahli waris. Udah itu aja, jangan keluar gitu loh. Jangan keluar gitu. Jangan ngoprek-ngoprek lah. Ya, jangan keluar gitu loh. Enggak memancing yang kita harus ngomongnya. Kan dari awal enak-enak guyon-guyon kan. Dimulai saya kan. Jangan dimulai lah. Maksudnya gini Pak, bahwa kita buka hubungan luar Pak. Jadi adalah lebih elegan dan akan kita menghormati Bapak. Apabila dia kan itu tidak apa adanya, kita sama-sama berproses hukum yang terjadi gimana. Tapi Bapak jangan dulu kasihkan beliau itu kan dia kan tidak tahu apa-apa gitu Pak. Dia menyewa dari Elsa dan dia adalah kami dalam istilah itu penyewa yang bersertifikat baik. Jadi memang dalam hukum dia tidak boleh diganggu Pak, gitu loh. Kecuali kalau misalnya itu memang kesadaran di situ yang kegiatan utama, mungkin Bapak bisa ganggu. Tapi ini memang biofilan nyawa, jadi kasihan sekali kalau kita sampai diganggu aja Pak. Kami mohon kebesaran Bapak itu aja. Terima kasih. Maaf tadi Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Maaf diterima Mas. Saya tambahkan boleh ya. Kalau memang Pertamina tahu bahwa itu memang masih di tengah, kenapa harus disewakan? Itu kan gitu ya. Oke lah, saya terima pendapatnya. Kalau memang Pertamina menginginkan biofuel itu jalan, tolong bikin surat resmi ke BP6 sehubungan dengan pertemuan ini dan proses berjalan hukumnya. Ya, mohon itu minta dibuka. Saya pengen dapat suratnya. Selama surat ini belum dapat, itu masih kita segel. Ini kita berjalan di tengah loh ya. Ini bicara hukum loh ya. Kita di tengah ya. Dengan segala keberanian nanti Pak, tentu kami tidak akan mengajukan permohonan surat kepada Bapak. Karena kalau kami mengajukan permohonan surat, Bapak, itu artinya kami mengakui apa yang Bapak sampaikan. Berarti kan sama-sama ini di tengah kan? Di tengah kan akhirnya ini kan? Kasihan Pak Kapolsek nanti yang di tengah sana kan? Kasihan Pak Kapolsek. Kami tidak akan mengajukan permohonan kepada Bapak, karena kalau kami mengajukan itu adalah pengakuan. Jadi seperti yang telah saya sampaikan, posisi kami dengan posisi Bapak berbeda. Gitu, Pak. Terima kasih. Siap-siap. Iya monggo sekarang Pak Kapol wakil dari Polres Cilegon menyimpulkan saja. Jadi begini Pak, kesimpulan kan belum ada titik temu Pak ya. Jadi masing-masing. Tapi sudah ada kesimpulan kan? Ya, masing-masing mau sesuai dengan jalur hukum, dengan jalur hukum. Ya. Jadi tinggal silakan mau nempuh jalur hukum mana, dari pihak Pertamina maupun dari pihak juga. Karena belum ada titik temunya. Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Saya berharap permasalahan ini jangan sampai membias Pak, jangan sampai terjadi masalah pidana. Yang ini masalah ini belum selesai, tapi karena ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira tidak disukai oleh pihak, akhirnya malah timbul masalah yang lain. Mungkin itu dari saya, dan kita tutup mungkin sudah selesai karena sudah nggak akan ada solusi lagi. Mungkin saya akhiri Pak. Ya, mungkin satu Pak, bahwa akan terjadi gesekan masalah pembukaan ini Pak. Bahwa kami masih milik kami, rumah kami, jadi kami akan membuka itu Pak.
benar atau tanpa izin dari Pak Jarwo? Gitu aja. Sebentar, sampai mulai dari awal mendiskreditkan nama ini yang saya nggak suka ini. Jangan nama lah, jangan Pak Jarwo, janganlah. Saya ini melakukan BP6 dan ahli waris. Jangan minta izin Pak Jarwo secara pribadi. Sampai memancing dari awal sih. Saya bingung, saya nggak boleh nama. Loh, jangan izin Pak Jarwo, jangan dong. Ini kan sudah ini apa tendensius kan ini kan gitu ya. Iya, sebagai kuasa hukum jangan Pak Jarwo dari awal ini Mas. Jadi ini yang terakhir terjadi dengan menggemukan. Saya nggak emosi kok Mas, saya itu meluruskan ya, meluruskan. Kita merah putih Pak. Ya. Merah putih. Apalagi baru kita merayakan Sumpah Pemuda. Ya. Jadi terkait dengan penggemukan ya seperti yang telah saya sampaikan, kami telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Kapolres. Jadi nanti biar Bapak Kapolres ya ini terkait dengan penggemukan. Yang memutuskan, ya monggo silakan itu langkah yang terbaik. Saya pikir sudah cukup. Ya, mungkin sudah cukup. Kita akhiri. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.